Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu kami di mata kuliah Leadership, yakni Ibu Sumarti SEMM, dan tak lupa kepada teman-temanku yang ada di kelas A5 Prodi Manajemen. Di sini, saya mewakili anggota kelompok kami, yaitu kelompok 2, dengan judul materi yang telah ditetapkan oleh RPS mata kuliah Leadership, yaitu moral etika dalam kepemimpinan. Kami juga menyertakan sebuah jurnal atau sebuah artikel dengan judul karakteristik nilai dan moralitas kepemimpinan pendidikan Islam, yang kemudian akan kami telaah dan kami masukkan ke dalam ringkasan materi tersebut. Nah, sebelum penjelasan ini kami mulai, kami dari masing-masing anggota akan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat Dianto, dan di sini saya akan menjelaskan moral kepemimpinan dan moral menurut para ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feramita Trisnawati, dan ini saya akan menjelaskan materi mengenai ciri-ciri kepemimpinan moral beserta contoh kepemimpinan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Puji Astuti. Saya menjelaskan tentang materi etika kepemimpinan. Hai, perkenalkan, saya Salsa Nabila Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika kepemimpinan. Perkenalkan, nama saya Selva Nurlela Taufiqia. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan etika kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalifa Reza Audifat. Di sini saya akan sedikit mereview jurnal mengenai karakteristik nilai dan moralitas kepemimpinan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alicia Maufira Izati dan menjelaskan tentang jurnal yang bertemakan karakteristik nilai dan moralitas kepemimpinan pendidikan Islam. Moral kepemimpinan. Kepemimpinan bukan hanya seperangkat praktik tanpa asosiasi dengan benar atau salah. Para pemimpin memilih apakah akan bertindak dari keegoisan dan keserakahan untuk mengurangi orang lain atau berlaku dengan cara yang melayani orang lain dan memotivasi orang untuk mengembangkan potensi mereka sebagai karyawan dan sebagai manusia. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan lingkungannya agar terbentuk hubungan yang harmonis antara anggota dan masyarakat. Maka dibutuhkan adanya seorang pemimpin yang mampu menata serta mengatur interaksi sosial anggota masyarakat tersebut. Hal ini menandakan bahwa kepemimpinan merupakan salah satu hal yang penting sebab tidak terlepas dengan yang namanya perencanaan. Pelaksanaan serta pengendalian dengan baik kepemimpinan diartikan sebagai proses menghargai orang lain guna memahami dan menyetujui apa yang perlu dilakukan dan bagaimana menerapkannya secara efektif, serta proses memfasilitasi usaha yang dilakukan individu maupun kelompok. Yang kedua, moral menurut para ahli. Menurut Richard Adler dalam buku The Leadership Experience adalah tentang membedakan yang benar dari yang salah dan melakukan yang benar, mencari perilaku yang adil, jujur, baik, dan benar dalam mencapai tujuan dan memenuhi. Level 1, pada tingkat prakonvensional, individu bersifat agentris dan peduli dengan menerima penghargaan eksternal dan menghindari hukuman. Yang kedua, level 2, pada tingkat ini orang belajar untuk menyesuaikan diri dengan harapan perilaku yang baik seperti yang didefinisikan oleh rekan kerja, keluarga, teman, dan masyarakat. Level 3, pada tingkat pasca konvensional, kadang-kadang disebut tingkat prinsip, para pemimpin dipandu oleh seperangkat prinsip yang diinternalisasi yang diakui secara universal sebagai adil dan benar. Sekarang, setelah kita mengetahui arti dari kepemimpinan moral, marilah kita menjelajahi beberapa karakteristik kepemimpinan moral dalam etika profesional. Yang pertama, ada kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi merupakan sebagai kemampuan individu untuk membaca, memahami, serta mengelola emosi mereka sendiri sekaligus mengenali dan mempengaruhi emosi orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, ada integritas. Kepemimpinan dalam moral etika profesional adalah integritas. Pemimpinan moral yang menunjukkan integritas jujur dan dapat diandalkan. Yang ketiga, ada didorong oleh nilai kepemimpinan moral, berarti memahami bagaimana prinsip dan nilai Anda sendiri selaras dengan prinsip dan nilai organisasi Anda dan tetap setia pada prinsip dan nilai tersebut saat membangun keputusan penting dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, untuk memahami kepemimpinan moral dengan baik, marilah kita lihat beberapa contoh kepemimpinan moral. Yang pertama ada mengkomunikasikan standar.
Mengkomunikasikan nilai-nilai organisasi yang ditetapkan dan kode etik perilaku kepada karyawan adalah salah satu contoh terbaik dalam kepemimpinan moral. Yang kedua ada menampilkan keberanian, menjadi sangat sadar akan nilai-nilai yakni dan memiliki keberanian untuk hidup dengan nilai-nilai itu bahkan dalam situasi tempat kerja yang menantang. Yang ketiga ada menghindari bias. Kepemimpinan moral menghindari favoritisme dan bias. Seorang pemimpin moral bangkit di atas keyakinan mereka yang membatasi dan memperlakukan semua anggota tim mereka sama, terlepas dari ras, agama, atau jenis kelamin. Yang terakhir ada mempromosikan transparansi. Seorang pemimpin moral menjaga karyawannya untuk mengikuti perkembangan bisnis dan tidak menyesatkan atau membutakan mereka. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian etika kepemimpinan. Etika adalah suatu standar normatif yang berupa nilai-nilai, norma-norma, dan hal-hal yang dianggap baik. Etika berfungsi sebagai tuntunan atau panduan tentang bersikap dan berperilaku menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian menjalankan suatu kehidupan dengan beretika akan membawa kehidupan pada suatu kehidupan yang lebih baik dan tidak merugikan orang lain. Etika menjadi faktor penentu keberhasilan kepemimpinan organisasi. Kepemimpinan yang dinilai baik apabila fungsi kepemimpinan sesuai dengan beretika. Kepemimpinan yang beretika menciptakan suasana kerja yang nyaman, produktivitas tinggi, dan menyelesaikan konflik yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kepemimpinan yang beretika. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai moral. Yang kedua, senantiasa fokus pada keberhasilan organisasi. Yang ketiga, mengembangkan mekanisme berbeda pendapat. Dan yang terakhir, melihat nilai-nilai positif dan pengalaman orang lain. Ada dua macam etika. Yang pertama etika deskriptif dan yang kedua etika normatif. Etika deskriptif itu merupakan etika yang berusaha meropong secara kritik dan rasional sikap serta perilaku manusia. Sedangkan etika normatif itu merupakan etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Manfaat etika yang pertama dapat membantu membedakan mana yang bisa diubah dan mana yang tidak bisa diubah. Yang kedua dapat membantu seseorang untuk menentukan pendapat, dan untuk yang terakhir dapat menjembatani dimensi dan lain-lain. Yang selanjutnya perilaku etika dalam bisnis. Perilaku etika dalam bisnis meliputi 1. Pengendalian diri, 2. Pengembangan tanggung jawab sosial, 3. Mengembangkan jati diri, 4. Menciptakan pesaing yang sehat, 5. Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, 6. Menghindari sifat 5K, yaitu 1. Kata balece, 2. Kong-kali-kong, 3. Koneksi, 4. Kolusi, dan terakhir komisi, 7. Mampu menyatakan yang benar itu benar, 8. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pesaing kuat. Materi selanjutnya yaitu mengembangkan etika kepemimpinan. Nah, yang diperlukan dalam mengembangkan etika kepemimpinan yaitu 1. Membangun kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional tidak berjalan dalam ruang kosong, tetapi memerlukan suatu sistem manajemen nasional untuk menyelenggarakan mekanisme kepemimpinan dan siklus penyelenggara negara. Kedua, yaitu kepemimpinan super. Super yang dimasukkan di sini itu dengan iptek. Dunia modern saat ini sedang menggunakan konsep dan praktek kepemimpinan kontemporer. Kepemimpinan ini diartikan oleh super leader yang mahir dan menguasai ilmu pengetahuan, komunikasi IT, hubungan sosial, dan kolegial atau situasional. Ketiga, yaitu kepemimpinan inklusif. Siapa saja kepemimpin hendaknya tidak membatas hubungan pertemanan. Jadi, kepemimpinan inklusif ini tipenya bergaul seluasnya dengan bawahan, atasan, laki-laki maupun perempuan, sejawat atau lintas sektoral. Keempat,
kepemimpinan kolegial. Hubungan atas dasar keilmuan ini menghasilkan produktivitas tinggi dan kemajuan organisasi. Adanya rasa keikhlasan, kepuasan, dan kepercayaan. Yang terakhir, kepemimpinan berdasarkan kebenaran ilahi. Hubungan antara manusia senantiasa terpelihara sebagai bagian untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Tidak ada hubungan yang saling mematikan, merugikan bagi sesamanya. Karakteristik nilai dan moralitas kepemimpinan pendidikan Islam. Karakteristik nilai dasar dan moralitas kepemimpinan merupakan sebuah tolak ukur yang dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam situasi tertentu. Jika dikaitkan dengan kepemimpinan, nilai dasar berarti tolak ukur yang mendasari perilaku seorang pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat diketahui bahwa karakteristik kepemimpinan harus visioner agar dapat membawa orang-orang dan organisasi menjadi lebih maju dari sebelumnya. Bahkan tidak sekedar mengalami perkembangan, tetapi juga dapat mempertahankan apa yang telah diraih sampai pada beberapa generasi. Pemimpin yang efektif adalah seorang yang responsif terhadap setiap persoalan, kebutuhan, harapan, dan impian dari yang dipimpinnya. Jika dikaitkan dengan moralitas kepemimpinan Islam, maka perbuatan seorang pemimpin yang dianggap baik dan benar tindak dari sisi agama mencerminkan akhlakul karimah, dan dari sisi sosial mencerminkan tindakan yang beradab. Seorang pemimpin yang bermoral pasti memiliki akhlak yang baik atau biasa disebut dengan akhlakul karimah, dan tindakannya merupakan tindakan beradab yang dapat dianggap baik dan benar oleh masyarakat pada umumnya. Oke, di sini saya akan menyampaikan telaah jurnal yang telah disampaikan oleh rekan saya yang menjelaskan tentang etika dan moral seorang pemimpin dalam perspektif Islam. Jadi seperti apa sih etika dan moral seorang pemimpin yang baik itu? Jadi nilai dasar kepemimpinan Islam adalah tolak ukur yang mendasari perilaku seorang pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinan secara Islami. Kriteria nilai dasar kepemimpinan pendidikan Islam berpijak kepada ajaran agama Islam, baik yang tercantum di dalam Al-Quran maupun hadis, serta dengan meneladani perilaku Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi ada 4 sifat yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Rasul. Yang pertama ada amanah, tabligh, sidik, dan fatonah. Yang pertama adalah amanah, yaitu dapat dipercaya. Kita menjadi seorang pemimpin harus bisa dapat dipercaya oleh para anggotanya, sehingga para anggota juga bisa mempercayai kita. Nah, kita harus berbicara seolah-olah itu kenyataannya. Kemudian yang kedua ada tabligh, yaitu menyampaikan. Yang dimaksud di sini adalah kita harus menyampaikan apa saja yang perlu disampaikan oleh seorang pemimpin tersebut. Kita harus terbuka kepada para anggota sehingga anggota juga bisa mengeluhkan kesahnya kepada kita. Jadi kita harus menjadi pemimpin yang mengayomi para anggotanya. Kemudian yang ketiga ada sidik. Yang dimaksud sidik adalah jujur. Jujur, kita harus berkata yang sesungguhnya sehingga yang dipimpin pun juga bisa sebaliknya kepada kita. Jadi jika kita melakukan hal yang baik, kita juga akan merasakan imbal balik dari para yang dipimpin. Kemudian yang terakhir ada fatonah. Fatonah yaitu cerdas. Kita harus berpikir secara inovatif. Kemudian kita juga harus berinovasi dan memiliki inisiatif guna menciptakan sebuah organisasi yang memiliki visi dan misi dan tujuan yang baik. Nah, jadi jika ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, kita harus mengikuti dan menteladani keempat sikap yang telah dimiliki oleh sahabat Rasulullah tersebut. Kemudian, moralitas kepemimpinan pendidikan Islam merupakan perbuatan seseorang pemimpin yang dianggap baik dan benar. Dari sisi agama mencerminkan akhlakul karimah, dan dari sisi sosial mencerminkan tindakan yang beradab
moralitas kepemimpinan pendidikan Islam berorientasi pada dunia dan akhirat sekaligus tidak hanya berorientasi pada dunia atau akhirat saja. Terdapat beberapa kriteria moralitas kepemimpinan pendidikan Islam, yaitu yang pertama hati nurani, hati yang melayani, yang kedua kepala yang melayani, yang ketiga tangan yang melayani. Sekian yang dapat saya sampaikan.